Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bima naqalahu an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba marrat aynah wa ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundhiru jayshin yaqul sabbahakum wa massakum wa yaqul bu'ithtu ana was-sa'atu kahatayn wa yaqinu baina usbu'aihi as-sabbabati wal-wusta wa yaqul amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin dhalalatun. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم. Hadirin hadirat jemaah Islamiyah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pengajian di bulan ini, pengajian terakhir Selit Mantame bulan Ramadan, karena marasa sampun tiang pelungguh sami laksanakan kegiatan ibadah di nisfu Sya'ban atau disebut dengan malam nisfu Sya'ban, dan ini sampun kita lewati, menunjukkan bahwa Ramadan ini semakin rapat, dan mudah-mudahan tiang pelungguh sami berdaya di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan tican semangat untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kebiasaan di tahun-tahun sawah liwat bahwa pengajian khusus di santren ini di bulan Ramadan ini tidak kita laksanakan cukup dengan pengajian secara ilik masjid. Nah, oleh sebab itu niki adalah pengajian terakhir sedetman libur lamun bahasa sekolah, dan mudah-mudahan bau sambungan malik pengajian niki setelah Ramadan selaku tican umur belu, tican sehat walafiat, dan selalu bersatu berkumpul dalam ibadah, dalam kebaikan. Pada urutan kitab sama terbaca dalam pengajian sawah liwat di kitab ini, makin niki yang pertama jog bab baru, yaitu bab an-nahi anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Adapun tentang fadilah Ramadan, fadilah bulan Ramadan, dan hal-hal berkaitan dengan isi kandungan Ramadan niki sampun jablugum sami ikutin sebagai bentuk mukaddimah pada pengajian Rebu Sawah Liwat. Dan untuk pendalaman hukum-hukum berkaitan dengan masalah Ramadan, insyaallah
pengajian Rabu berikutnya di Kili Masjid. Nah, oleh sebab itu pengajian makin niki tetap melanjutkan pengajian sawah liwat pada kitab Riyadhus Shalihin. Saya berisikan tentang manik-manik Allah Subhanahu wa taala dan manik-manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan Riyadhus Shalihin. Jadi taman-taman orang soleh. Apabila tiang pelugum sami aji kitab niki, pahami kitab niki, mengamalkan kitab niki, maka insyaallah ialah harun akhlak, irun isin taman-taman surga. Yang pada intinya adalah mereka-mereka yang irupan secara akidah, keyakinan, dan irupan secara keseharian, hubungan dengan Allah, hubungan kepada sama manusia adalah berstandarkan manik Allah dan manik Rasulullah SAW, kemudian diikuti dengan syarah-syarah, penjelasan-penjelasan dari para ulama-ulama terdahulu soleh. Saya disebut dengan ulama salafis soleh, dari ulama-ulama terdahulu soleh. Pada bab niki makin tentang babun nahi anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Oleh Imam An-Nawawi sebagai penulis kitab niki berbahasa bahwa an-nahyu atau babun nahi anil bid'ah wa muhdatsatil umur, bab tentang larangan, bab tentang pembalak daripada perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara baru berkaitan dengan masalah agama. Tentu dalam manik Allah, dalam manik Nabi atau bahasa para ulama, apabila sebut tentang ibadah, sebut tentang ilmu, dan sebut tentang perkara-perkara berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka maksudnya adalah fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama. Selitman kepada contoh makna ilik bahasan Imam Nawawi niki adalah pembalak dari melaksanakan perbuatan-perbuatan bid'ah dan pembalak dari membuat-buat perkara-perkara baru, muhdatsat al-umur. Bid'ah niki secara bahasa Arab makna perkara sabaru, perkara terbaru. Badi'us samawati wal ard, Allah adalah sebagai pencipta pemula dari langit dan bumi. Ingat dinarak ya taumiyah, dinarak wa taumiyah langit dan bumi niki. Maka dialah Allah satu-satunya sebagai pencipta dari langit dan bumi. Jadi badi'us samawati wal ard, dia sebagai pencipta. Dan lebih dari makna pencipta, badi' niki artinya adalah pencipta sak solah, pencipta sak kena, pencipta sak menarik. Sehingga di antara cabang ilmu bahasa Arab aran ilmu badi'. Jadi ilmu tentang bagaimana mengungkapkan tata bahasa Arab sak solah, sak bagus. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi dengan cara yang terbaik. Artinya dengan hasil yang terbaik. Langit dan bumi niki adalah terbaik dari semua sisi. Dari ruang, dari manfaat, dari bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Muendah dinara ya tahu pihak langit dan bumi sebelum dan saya datang. Kecuali langit-langit. Nah, namun langit-langit jauh dengan taumiyah. Samud kuluk di atas mayit waktu untuk semayang, istilahlah mencari duaan berpian langit-langit. Ande tak pandiin berpian langit-langit. Ande tak tukaan pun masih mentagalan langit-langit. Nah, niki langit-langit. Nah, lagu sak langit asli samud serik mangkil libaun dunia niki adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sak din tahu arah yak tandingin. Dan langit niki mara manik Allah sendiri dalam Al-Quran adalah terdiri dari pitu rampih, pitu lapis.
sak dinarak dengan tahun secara pasti jarak antara bumi niki juk langit sak asli langit, kemudian dari langit sak pertama juk langit sak kedua. Adapun ada beberapa riwayat sak tersebut dalam beberapa kitab sak sebut ruang jarak antara langit dan bumi niki oleh sebagian para ulama memperselisihkan tentang kesohihannya. Oleh sebab itu yang bahasakan dengan dinarak dengan tahun secara pasti pira jarak bumi niki juk langit, pira jarak langit pertama juk langit kedua sampai kepada lapisan-lapisan berikutnya. Dan niki adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, zat samaha agung, zat samaha kuasa. Sak lamun ukuran langit di bumi marak niga ron kebelik kegaluhan dengan segala isinya niki dengan gampang dengan modal kerpian si Allah Subhanahu wa taala, maka apa lagi model manusia sak kocik marak model yang belum sama diman malik makhluk-makhluk salainan niki sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nikilah mana badi menurut bahasa. Jadi segala sak baru niki disebut dengan bid'ah menurut bahasa. HP niki bid'ah. Ingat baru-baru datang. Lalu pada logat. Niki mik niki bid'ah. Ingat baru Arab. Seluruh nabi searak niki adalah tepanaran bid'ah pada logat, pada bahasa. Nah lagu niki dintama dalam pengertian agama. Dintama dalam pengertian agama. Sakmun maksud si Imam Nawawi terkait tentang masalah bid'ah niki adalah sak berhubungan dengan agama. Perkara baru dalam tata cara ibadah, dalam ucapan-ucapan ibadah, dalam menentukan tak ibadah, dalam menentukan kaifiat ibadah sak di luar arah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam niki aran bid'ah. Niki bid'ah. Bid'ah menurut agama. Sehingga ulama mendefinisikan bid'ah niki adalah perkara baru sak berkaitan dengan masalah ibadah. Jadi niki bid'ah sak tamu dalam an-nahyu, larangan. Jadi sak tebalaat semakin anak dalil lagu bahasa Imam Nawawi dulu sak tebalaat adalah perkara-perkara baru sak berkaitan dengan masalah agama. Niki sak an-nahyu dia sak tebal. Nabi kenan an-nahyu atau larangan niki atau pembalak niki adalah talabul kaffi minal a'la ilal adna. Tesuruh tinggalan, tesuruh didik gawe perkara. Berarti pembalak. Sak pembalak niki datang ili atas tiba tiam lugum sami sak di bawah. Sak paling atas niki adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki dalam karing sekali niki dalam perkara agama. Dalam perkara agama sak paling tinggi niki adalah Allah, kemudian sak kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yilin datang pembalak untuk melakukan perkara-perkara baru sak berkaitan dengan masalah ibadah. Oleh Imam Nawawi ndek cukup isi kalimat bid'ah searak dalam hadis lagu menambahkan dengan muhdatsatil umur, mengada-adakan perkara-perkara sabar. Jadi muhdatsat al-umur iki adalah perkara-perkara baru. Perkara-perkara baru. Antara kalimat bid'ah dengan muhdatsatil umur niki adalah kalimat lamun bahasa Arab sebut dengan atfus syai'i ila syai'i min babit taukid. Jadi menghubungkan atau tersambung antara kalimat bid'ah isi kalimat muhdatsatil umur dengan maksud memperkuat. Jadi memperkuat makna. Jadi memperkuat makna. Nah, sehingga intinya adalah oleh Imam Nawawi menetapkan
dikanggo tebalaan untuk melakukan ibadah-ibadah baru atau melakukan ibadah-ibadah sandin wah datang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arak sekedik rukhsah keringanan datang ilik Nabi bahwa sak kanggo turut tata cara suhan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Tata cara para sahabat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam manikan kanggo turut tata cara para sahabat. Para sahabat niki pun malik teringkas terkhususan pada khulafa ar-rasyidin. Pada khulafa ar-rasyidin. Malik Nabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendalah malik Nabi berpegang teguh jok sunnah-sunnahku, dia sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin. Sunnah niki makna adalah kadang-kadang atau di antara makna sunnah niki tata cara. Bi santan Nabi lain, ia tegal malik Nabi. Bi santan para khulafa ar-rasyidin lain, ia pada tegal. Dalam kurung ibadah. Tata cara ibadah. Tadi sandik keliru. Ndik yang segala sak baru niki bid'ah, melainkan saat tersebut dengan bid'ah dan tamu dalam pembalaan niki adalah sak berkaitan dengan masalah agama. Suahan niki aja tiap belum sampai diberikan ruang terbuka untuk silahkan berinovasi meraba semakin dan silahkan berkarya sak paling bermaslahat dan dimanfaatkan. Bisa entah kepenter ketahun untuk mengadakan sesuatu, maka silahkan adakan. Niki lamun berkaitan dengan masalah dunia. Adapun kadang sekali saat terkait tentang masalah ibadah, niki jawah permanen. Jadi lengkap. Dinarak saya perlu terombok marabasan ulama, apalagi terpekurang. Karena tujuan utama Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di bumi niki adalah menjadi utusan Allah dan Nabi sudah menyampaikan segala tentang saat temanikan isi Allah. Dinarak merombok sini masih, apalagi memperkurangi, kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah niki makna judul dari bab an-nahi anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Jadi pembalap. Nah makin dia tamu dalam mbi jari buktiin, mbi jari dasar Imam Nawawi sebab bahasa kena dikanggo tebalaat untuk melakukan perkara bid'ah dan perkara-perkara baru. Sepertama bahasa manik Allah Subhanahu wa taala. Pamadza ba'dal haqqi illa dhalal. Pamadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka dinarak suahan kebenaran apabila arak, jadi dinarak saat araan setelah datangnya kebenaran, kecuali yang datang itu adalah sebuah kesalahan atau kesesatan. Jadi al-haq, lamun wah datang al-haq, maka datang salainan suahan itu, maka itu adalah dolal, salah atau sesat. Nah sementara al-haq niki adalah manik Allah sendiri dalam Al-Quran, al-haqqu mir rabbikum, al-haqqu mir rabbikum, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Al-haq atau kebenaran datang oleh Allah, Ar-Rabb, Allah Subhanahu wa taala. Jadi marak-marak Allah menetapkan bahwa kebenaran dinarangan datang kecuali dari Allah. Kadang sekali sak berkaitan dengan masalah agama. Agama niki apakah akidah atau ibadah? Ibadah sama dilakukan sak bilang jelo. Nah sehingga al-haq niki makin wah sempurna wah datang. Datang lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ya pun Imam Nawawi mengatakan bahwa dendek lakukan ibadah-ibadah
Apakah berkaitan dengan tata cara, berkaitan dengan bacaan, berkaitan dengan tahun, berkaitan dengan waktu, ingat semua hal itu wah datang jelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marak misal ibadah haji. Ibadah haji niki wah tetap waktu, tahun, tata cara, bacaan wah lengkap. Maka din kanggo terobah-robah waktu. Misal bahkan arak wah berpendapat sekalipun pendapat niki non muncul langsung terserang, yaitu mengatakan bahwa kembali tak gawa ibadah haji khusus di bulan Zulhijjah keramian ada bagi-bagian kembali mai arah bulan Syawal 5 tahun haji, arah sa Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram bagi-bagian di padat lalu. Nah niki ini. Nah tentu hal niki langsung tertolak. Ingat, pertama Allah wah tetapan al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji niki, pelaksanaan haji niki adalah pada bulan-bulan tertentu. Niki manik Allah fi asyhurun ma'lumat, pada bulan-bulan tertentu. Sa bulan-bulan tertentu niki wah ijma' sepakat seluruh ulama sandinara baun regaan bahwa bulan haji niki mulai dari bulan Syawal. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah niki bulan haji. Puncaan tentu pada bulan Zulhijjah. Pirang temulai lamun dengan mulai tanggal sekek Syawal kangguan. Labu mulai berniat. Adapun puncaan ja pada bulan Zulhijjah. Nah, jendin bau terubah-ubah untuk bulan sebelumnya dari telu bulan niki atau subuhan bulan Zulhijjah. Apabila arak lakuan marak niki unin misalnya ini lalu umrah lagu niatan diri jadi haji niki ini muan lalu juk Arafah juk Mina mesak masik entum belai jadi sepi seok engan dia musiman lamun musim aja yaran kutu mendadak Mina niki kutu mendadak Arafah kutu mendadak Musdalifah kutu mendadak hanya terjadi rame hanya di bulan-bulan bahkan ini ada tak ukur jelun telu jelun rame suhani ke persiapan sendemani ke persiapan suhani ke persiapan terbongkar dan niki adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Niki dari segi tahu dari segi waktu marak niki masih tahu sekalipun sempat terdengahan bahkan juga makin lah paham tarekat-tarekat sebagian tarekat-tarekat batiniah niki sak menggunakan akal dalam memahami agama. Samun paran Ka'bah adalah setiap bangunan sebudi bucumpat. Mbe juga bangunan sebucumpat ya Ka'bah ya kanggo tekadu tawaf. Ya baun umroh haji le santren. Santren niki lamun bucumpat kanggo kadun tawaf pun. Apa beda dengan Ka'bah? Ka'bah 4 bucun. Nah tentu niki adalah bid'ah. Ingat din ye kenen marak sak termaksud dalam manik Allah atau manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah nikilah jamaah sami tentang pama ba'dal haqqi illa dhalal. Kemudian yang kedua manik Allah bahasa Imam Nawawi ma farratna fil kitabi min syai'in. Ma farratna fil kitabi min syai'in. Tidaklah aku meninggalkan dalam Al-Qur'an sesuatu apapun. Jadi makna di narak munadi insyaallah memberikan penjelasan di dalam Al-Quran. Segala dalam Al-Quran diberikan penjelasan. Lebih-lebih berkaitan dengan masalah ibadah. Ditniki seutama, paling utama tentang ibadah di narak tertadik penjelasannya, keterangannya insyaallah. Andin bersifat umum lalu dalam Al-Quran, isa terjelasan isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para misal solat 5 waktu niki Allah memperintah dalam bentuk umum aqimus sholata wa atuz zakah. Tunaikan solat. Aqimis solat
dirikan solat. Warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Hafidhu ala salawat, jagalah olehmu solat-solatmu. Niki umum din man tama rincian. Biaran zuhur, dinarak zuhur tersebut dalam Al-Qur'an. Asar, maghrib, paling wal fajri. Niki pun satu maksud adalah waktu ndien solat fajar. Lagu sak menjelaskannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jelasan hakenen solat niki adalah zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Bisa terjaga bacaan, taun, waktu niki semua datang penjelasannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dinarak kemadian. Bahkan dalam hadis suku sahabat mungkin Salman Al-Farisi waktu seungkapan tentang kebanggaannya menjadi seorang muslim, bangga jadi dengan Islam, dan beliau mengungkapkannya di tengah dengan kafir, dengan musyrik, bahwa allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai', selapuk perkara narak tertajah di sini Nabi, hatal Quran, sampai kepada tata cara qada hajat masih tajah di sini Nabi. Berminta tama WC, berminta nyengkeng, bahkan berminta sogul, apalagi bersuci. Niki dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu apalagi tentang tata cara ibadah, tata cara bermuamalah. Niki seluruhnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana ayat niki adalah dinarak saya perlu terumbuk-rumbuk si itu. Apalagi tak kurangnya. Ingat seluruhnya wah jelas isin terjelasan si Allah ataupun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi satu jelasan si Rasulullah adalah hakikatnya dari Allah. Ingat Rasulullah mararan adalah utusan Allah. Namun marah baru dinarak saya perlu rumbuk. Nah, nikilah diantara mana ayat niki yang dijadikan dalil oleh Imam Nawawi tentang larangan melakukan perkara bid'ah. Ingat seluruhnya wah jelas. Kemudian seketelun manik Allah bahasa Imam Nawawi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ada yang pada berselisih, berbeda pendapat dalam perkara agama, berselisih dalam perkara agama, maka kembalikan perkara sak mempada selisihan itu kepada Allah dan kepada Rasul. Itu le bawa niki beda pendapat tentang napi tek perkara, maka kita kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulullah. Itu arahan di dalam Al-Quran, itu arahan di dalam hadis. Nah, tatkala dinarak perkara niki, nah ya tot itu pendapat para ulama. Berduet ulama. Ulama niki adalah warasatul anbiya, iaran pewaris para nabi. Adik dindik itu misal berusaha untuk berijtihad. Ampur aja masangnya. Kadang-kadang niki perkara agama. Lamun perkara dunia ya boleh dindik tulajuk Al-Quran dan hadis. Misal contoh perkara sawi, mbek pilih parti ini, pilih Golkar, PKB, PKS, Perindo, macam barang parti. Mbek pilih berselisih. Apakah tulajuk Al-Quran dan hadis dinarak kita medai? Tidak. Nah, tinggal kembali kepada maslahat. Lagu ampura arak sebagian dengan dia tak kena ulama apalagi ustaz sabar ijtihad entan kanggo baik kepeng pokok halacok orang tertentu akabem kepeng satu pokok melecok niarana mun halalan lalu mun padaan kance sumbangan hatta yang si partai-partai niki jok masjid masyarakat tan padan bahkan dia beli anu nih. Nah niki aran dhallu wa dhallu, niki manusia sesat dan menyesatkan orang lain. Mbek kena modok-modok dong jamaah.
Tetap didit juk dalil Al-Quran dulu. Hak bebeng kepeng pokon terpilih niki menyebut isi ulama sebut Indonesia niki aran politik kepeng atau ya politik kepeng. Saniki tame dalam larangan ding kanggo andin tedai tepediuk siaran wayan terpenjara berarti ding kanggo menurut negara niki. Apalagi menurut hukum agama. Perkara sandi tekangguan si negara niki pasti wa agama lebih dulu di kangguan. Niki teparan aran riswah atau sogok menyogok. Beng kepeng 100 sekat pokok melecok niki. Padahal di tuah kita irungan manusia, di tuah tahun manusia, di tuah mu pokok nah niki aran sogok. Nah niki Nabi sendiri bermanik ar-rashi wal murtashi finnar. Sak bebeng dengan sak tetebeng niki finnar malik Nabi langsung tepuh hukum insyaallah dalam neraka tahun lema berarti berdosa. Mun padan hukum menkancil dengan sak bengat sumbangan juk madrasah ini juk masyarakat ambil dengan apa dan hukum enggak lamun sadatang sumbangan niki aran aspirasi aran niki kewajiban nia berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada pemerintah. Bahkan tersuting, terjelas tersuting, terceritaan juk seluruhun niki ndara masalah. Bahkan ieu cara. Sedangkan nia din bani ya teputuk tersuting waktu bebeng kepeng berarti tentang ding kanggo. Lagu kaya sama ton jari. Hebat laluntan paran diriin badek sekalipun niki adalah sebuah kebohongan, kebodohan dan membodohi masyarakat. Din dia juk hukum dalil dulu. Ili undang-undang pemerintah doang awal jelas bahwa lamun bebeng kepeng pokok terpilih niki mun bani tersuting terfoto din bani. Sedangkan lamun bebeng sumbangan abru bantuan niki bahkan tersuruh nadin sak tersuting tercerita langan TV menunjukkan tentang niki ndik kanggo niki kanggo. Lamun bahasa agama niki haram niki halal. Nah nikilah kebodohan. Nah niki lamun hak perkara niki ya tulak enga hukum. Lamun hukum niki petulakan juk manik Allah, petulakan juk manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manik Allah fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Andai pada berselisih maka kembalikan dia kepada Allah dan kepada Rasul. Misal berselisih itu berselisih tentang sholat subuh misalnya arah kena 2 rakaat, arah kena 3, arah kena 4 misal. Dan mungkin itu lagi ini dengan behten berselisih. Nah tentu niki perkara agama. Maka adik sandi terus berkepanjangan dalam perdebatan sandin punya akhir, maka itu kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada jawaban. Niki ibadah pokok, ibadah penting. Lamun tuah dari jawaban oleh Allah atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita adalah tunduk patuh. Apapun pendapat onek, maka harus ridha kembali kepada petunjuk Allah atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun manik Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil dari pendapat dari bahasan Imam Nawawi niki bahwa ding kanggo atau larangan melakukan perkara-perkara baru dalam ibadah. Di antaranya adalah manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha qalat man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun muttafaqun alaih. Niki manik dari saya mengadakan dalam perkara agama sesuatu tidak ada hubungannya dengan ajaran Nabi bahwa raddun maka dia adalah tertolak. Jadi makna saya lakukan ibadah apapun ibadah elek kocik apalagi belik sak den berdui dasar elek perintah Nabi elek contoh Nabi maka pegawaian niku sia-sia. Pegawaian niku tertolak dinarak makna darat faedah. Samud contohan marak unik dengan sedekah anja haji, beli biaya
lagu bulan Rajab tahun. Lalu haji bulan Rajab. Batin din ia waktu tentang waktu saya datang oleh Nabi, maka sia-sia dia tak faedah untuk melaksanakan ibadah haji niki karena bukan pada waktu. Atau apalagi marah baru dengan Syiah. Dengan Syiah niki tahu sapaling mun agungan niki adalah Karbala aran. Karbala niki sepuku itu saran negara Irak. Ia tuan meninggal dunia lain Husain. Tuan meninggal dunia Husain. Bayi ni si Nabi SAW beri kubur solah dan tepian makam, cari itu tepian makam solah mewah. Nah dengan Syiah niki mereka yang belian pahala lalu ziarah juk Karbala niki daripada haji juk Mekah dan Madinah. Di dalam akidah, dalam keyakinan. Jadi belian pahala ya lalu ziarah juk makam Husain li kota Karbala li negara Irak niki daripada haji juk Mekah. Belian pahala. Jadi di narak makna, di narak nilai ukuran ibadah haji yang serupa dengan bila dibandingkan dengan kebeli pahala lalu ziarah juk Karbala. Nah tentu niki adalah mereka yang haji kubro, haji belian. Tentu niki adalah perbuatan baru, perbuatan bid'ah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala apabila nak ya reken tentang selalu juk Karbala niki adalah sebagai pengganti haji. Kemudian manik Rasulullah SAW dalam hadis Jabir laik basin Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, idza khataba Nabi apabila khutbah. Dan khutbah niki kadang-kadang bisa bermakna pidato lah bahasa itu, ceramah, pidato. Idza khataba Nabi apabila sampian khutbahan ihmarrat ainah. Kadang-kadang tergantung kepada judul dan tema samun sampian si Nabi. Lamun tema niki tema sangat penting, maka ihmarrat ainah. Kedua penyerminan Nabi niki beyak. Wa ala sautu, isi belik suara, mengangkat suara. Jadi belik suara Nabi. Lebih-lebih zaman lain niki di narak speaker. Lagu maunya dua Nabi menyampaikan pidato niki dengan ala sautu, dengan suara keras, suara tinggi. Karena suara tinggi dan keras niki tampak pada kedua penyerminan Nabi niki beyak merah. Wastadda ghadabuh. Kadang-kadang muntampaan durun kehebatan, kemenggahan. Jadi marak dengan menggah dan hebat. Jadi menampakkan tentang kehebatan, tentang kemenggahannya. Hatta ka'annahu mudhuru jaishin. Jadi persis marakun pasukan perang, panglima perang sakanya kan kena maju, mundur, doju. Jadi nikilah panglima perang. Niki pidato Nabi. Satentu jamaah sami walaupun pidato niki bakat-bakatan. Sandik bakat keras suara aja berembe-rembe tanah anjanan masih dinaik keras. Din bakat. Dengan sak bakat ya memang subhanallah berapi-api. Dan ini adalah di antara cara Nabi menyampaikan khutbah. Memang bakat pidato niki kadang-kadang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Lebih-lebih kehebatannya saya pancing emosi masyarakat. Apakah emosi untuk demo cara mangkenan ataukah emosi untuk mengangkat gairah masyarakat milu perang. Sak mula baru dengan perot di darat kebani lagu lamun wah pidato ni maka dinarak dengan takut bahkan seluruh semangat din bedui keris ukuran awis senjau meniki ukuran hebat orang pidato niki. Dan niki hanya bakat-bakat tertentu yang diberikan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Dan iki ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaqul bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini. Aku ni manik Nabi di antara isim pidaton pada waktu itu, aku dan kiamat antara jarak aku satu utus nani ini kanca pira nak kiamat adalah kahatain marak meni manik Nabi sambil lensa yakrinu baina usbu'aihi as-sababati wal wusta, sambil lensa angkat kedua iman desa Nabi mengatakan marak meni antara aku nan ini kanca kiamat datang marak meni, berarti rapat kan mun hamarak niki ya, misal niki kanca niki masih jawab niki antara tejuk kanca tengah niki kahatain, jadi rapat pagi. Lagu alhamdulillah umur dunia niki rapat-rapat masih belo. Ingat lain manikan si Nabi niki was pirabad 1400-an lebih tahun. Sementara umur kita makin tidak lalu. Indonesia merdeka wiwit deman 100 tahun. Lepas le Belanda. Maridap dekat dijajah. Idapan. Sementara Nabi manikat kiamat niki antara laik kancil kiamat niki merapat marane. Sementara itu makin sairup makin niki dalam beruan kiamat. Engkau terpetak-petak sedut papan hak lendur. Mu lendur beli amal lendur kocek je. Onen muan. Nah lamun belian sekedik mantan piran je. Nah mulai pihak tenda le tengah bangkat. Buat takut lalu. Padahal ternyata dunia niki adalah masih belum. Disuruh apakah ya dajjal atau ndik samun khawatiran si Nabi umur tiang pelugum sami je. Dia tak bedai Tuhan ni. Yang ngambil lalu entah kering seberat. Dajjal mbeh ndak tahu. Masih jauh. Nah lagu niki sebagai bentuk jadi sebentuk Nabi memberikan semangat, memberikan rasa kekhawatiran untuk para sahabat dan untuk memberikan kesiapan kepada para sahabat. Ane siap-siap kiamat karing semening. Nah, jadi hayan ditakut. Musa nyampe niki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu Allahu alam di antara makna Allahu alam di antara makna hadis niki mungkin atau tetap makna itu mungkin niki adalah kiamat kocek. Kiamat kocek niki mati masing-masing yang pelugum sami. Jadi kematian saat terjadi pada diri masing-masing dengan nikiran kiamat kocek. Nah, lamun antara itu makin kan kiamat kocek marah niki ya cocok kan. Artinya wah pasti dia nampak cocok. Arti pasti terjadi. Karena kiamat niki adalah atau kematian niki wah rapat. Lebih-lebih di tahun umur tu. Apakah hampir tahun, dikit tahun. Saya jelas kiamat atau kematian niki wah rapat. Lebih-lebih pada diri yang pelugum sami saat berumur di atas telung dasa, petang dasa, apalagi seket, apalagi 6 dasa, ya, wah rapat pacu. Ingat memamili jauh lalu masih berembiak dua kisut-kisut. Kamu tebing umur 100 tahun misal mau sembal perangan diri berembiak dua. Ingin Aryan sampai hati canda tak kena ruaru je. Bisa hati canda umur si Allah Subhanahu wa taala lagu dalam kebaikan. Dindit masih nunas mudah, kamati bajang masih dedek. Paling endek bahwa kematian niki atau kematian niki adalah pasti. Wah rapat. Bagi itu selaku dalam umur keberapapun. Pira pun umur makin rapat mati niki wah rapat. Dengan di tahun. Apalagi dalam usia di atas sekian puluh tahun. Nah, makna hadis niki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam engkah lalu Eropa nih. Engkah lalu Eropa. Mulai pacu, mulai serius. Nah, pemdulun maka dede lali urus dunia lalu. Enggak mati wah rapat. Jadi dalam ayat salainan bahkan Allah sendiri manik iqtarabatis sa'ah. Iqtarabat as-sa'ah. Kiamat wah rapat manik Allah. Lagu dapat merani ke manusia pun masih dalam kelalaian.
Nah tentu niki adalah peringatan bagi yang pelukum sami mukmin, terutama peringatan lebih-lebih mukmin mu pacu gene mat ibadah, gene mat ngaji, maka peringatan-peringatan maraniki akan semakin memberikan kita semangat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriwayatan penduduk Madinah lebih-lebih zaman Nabi dan zaman masih keemasan, jadi zaman-zaman sak solah. Jak lamunah murmur petang dasa tahun penduduk Madinah niki wah pensiun kah ngurus dunia. Lamunah murmur 40 tahun lepas urusan dunia. Tafarruq lil ibadah. Jadi menghabiskan waktunya untuk ibadah. Ingat dalam hitungan umuran karing 20 tahun. 40 enggak umur 60 tahun sampai 70 tahun. Nah, lamun umur 40 tahun, nah tinggal 20 tahun niki dan milih sedaya. Meninggalkan segala urusan dunia, kemudian lebih fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali jamaah sami niki adalah bentuk ieu entan takut. Daripada mentan itu makin ya terserah gubuk nih jamaah musuh manggong wah datang. Ngamu gerah telu ban tedem terus. Ndara ban tedem. Paling endek selapu gotong selapu ngerunde sa besekep jauh keris jauh macam. Enggak musuh yang datang. Nah, nikalah maksud mari Nabi niki. Dunia marak meni mandek Nabi waktu zaman sahabat lain. Ada yang sangkah pada lali, aneh amaru pada mati. Ya taruh pada mati. Wa yaqul amma ba. Kemudian Nabi makin yen sapian isi pokok dari pidatoan. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah. Paling solah uni, paling solah suara sasugut elik bibit niki manik Nabi adalah kitabullah, baca Quran. Manik Allah. Paling solah suara sugut elik bibit adalah baca Quran. Lebih-lebih lema bulan Ramadan. Mudah-mudahan bilung selaput berdagang bulan Ramadan. Tiang selaput saling pengat-pengat untuk lebih banyak membaca Al-Quran. Serang kereng sampian hadis Nabi atau sampian hadis Nabi dalam pidato, dalam khutbah dulu Jumat berkaitan dengan masalah niki misalnya adalah al-jannatu mustaqatu ila thalathati nafarin. Jadi surga niki rindu mele mun perangan juk telu kelompok telu sifat dengan. Di antara telu sifat dengan niki adalah talil Quran. Dengan segenap baca Quran. Dengan segenap baca Quran niki terinduan si surga. Marak-marak surga berbuasa kena kira nak mati lu dengan ni kembali atas bedah itu. Yunin surga. Melek tan seriut mati. Kita masih tunah Eropa. Mu surga kena pira nak mati kembali tekaran di sisi ni punya. Isi dengan saya baca Quran. Maka cocok Nabi sallallahu alaihi wasallam manikan fa inna khairul hadithi kita Allah. Paling solah ucapan sogoli bibit niki adalah kitabullah atau baca Quran. Nanti dia tahu baca Quran isi dia bude kesemak koce dia nyerih dengan koce di huruf Quran ini kaca dia bedoi atau kaca kemudian atau kaca telang maka suruh bayi balot niki baca angkan bayi baca angkan bareh ku pahami kepeng unen mudah tupaan jadi semaya-mayaan doang ada lema malik tersuruh dengan lama sekedar janji doang lema dia tersuruh malik aneh bayi baca dan alhamdulillah bayi balot biji jari pelugum sami makin niki ili endit mantamat SD luik pentar baca Quran lain mantan itu hal lain itu satruna terbaca Quran satruna hayat rekeng Quran kata masih kena masih ngapal kena yakadul barku yahtafu lah ya ngapal doang diterima tahu baca lagu makin Masya Allah biji jari niki jawab pentar dengan berbagai macam metode yang digunakan oleh ustaz-ustaz ngaji niki guru-guru niki
Maka cara telah mendik tahu baca Quran simaan. Karena nyimak niki pada hukum mengkaji dengan membaca. Pada ya keuntungan pahala. Termasuk peluang sami gini, sandik tahu baca Quran si lantaran berhalangan. Dim tahu baca Quran si lantaran berhalangan. Kenyekam berhalangan haid. Tentu ditangguh baca Quran. Maka untuk tidak terlewatkan pahala dalam bulan Ramadan dari bacaan Al-Quran, nyimak elok itu. Nyimak. Ingat dinarak ulama berbahasa kena simak Al-Quran harus bersuci dikindek. Oleh sebab itu, luwih cara untuk tidak tertinggal dari keutamaan-keutamaan ibadah niki, lebih-lebih keren sekali pada bulan Ramadan. Ingat irun jamaah sami di tahun umur, apakah berat kan Ramadan saya datang atau tidak? Allahu a'lam. Walaupun keinginan itu jamaah terus berdaya. Nah maka sesuai marak prinsip dalam ibadah niki adalah keanaka tamutu qada. Di dalam ibadah berat kan bulan Ramadan niki dalam hati, dalam perasaan marak-marak Ramadan terakhir ya dai. Sehingga kita pacu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manik Nabi wa khairil hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah niki berkaitan dengan masalah judul kitab niki bahwa wa khairul hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, paling solah petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk serta tanggali Nabi. Apakah petunjuk Nabi niki berupa ucapan menintan, manik Nabi ini gawe menintan, atau petunjuk Nabi niki berupa contoh. Nabi mencontohkan. Maka niki adalah sebaik-baik dengan saya turut dalam ibadah. Nah sebaliknya wa syarrul umuri muhdatsatuha, paling langit perkara dalam perkara agama niki adalah muhdatsatuha, sak baru melakukan cara-cara samutrekeng ibadah si itu lalu ternyata din berdua gantok din berdua landasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki kembali kita para muhdatsatil umur paling lengek pegawaian lantaran din terima. Onek sampun baca manik Nabi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sa beramal dengan amalan seandainya narak landasan elik Nabi, maka amalan ini menjadi mardud, ditolak. Nah sehingga Nabi dalam isi khutbah niki menyebutnya dengan syarrul umur, paling lengek pegawaian. Kemudian pada lengek pegawaian ingat sedak-edak umur, sedak-edak pegawaian. Pegawaian niki membutuhkan tenaga, kadang-kadang boleh jadi membutuhkan biaya. Sak pasti adalah membutuhkan waktu. Waktu gawean niki ini semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, apalagi lebih dari niki sia-sia. Dinarani lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kullu bid'atin dhalalatun, dan seluruh bid'ah niki adalah sesat. Tsumma yaqul, kemudian Nabi melanjutkan mandikan dengan ana aula bikulli mu'minin min nafsih. Aku adalah orang yang paling utama dari setiap mukmin daripada dirinya. Jadi makna adalah Nabi akan menjadi terdepan, akan menjadi penanggung jawab utama dari setiap mukmin. Dari setiap mukmin. Man taraka malan pali ahli, saya sa meninggal dunia dan meninggalkan harta benda, maka harta benda itu menjadi milik keluarga. Jadi otomatis harta samun adik makin niki adalah menjadi milik ahli waris, menjadi milik keluarga, menjadi pemilik ahli waris. Dinarak saya kanggo, dinarak saya menjadi milik dengan saib yang harta niki. Padahal liaran lelah yang pun jari nikirun harta benda keluwen. Ingat nia dengan hamati niki
Waktu Eropa marak bahasa lain yaran banting tulang pras keringat tu ni. Jang ke nia yang pun arak. Jang ke bih embakan yang pun arak. Mulut jari. Maka makaan mati, maka seluruh harta benda niki menjadi milik keluarga. Kecuali, nah kita penting kan, kecuali arak ili hasil sak begawaian niki jama senamian, arak mud sodakohan, arak mud infakan, atau dengan bahasa yang belum sami arak sak mud wakafan. Arak sak mud wakafan. Wakaf. Nah niki harta sak selalu bermanfaat juk ipin sawah peten lain. Mud wakafan untuk bangunan masjid atau untuk masjid, untuk madrasah, untuk pondok pesantren, untuk napi juga kepentingan umum, maka niki adalah terus dan putus manfaat hidup dengan sawah dengan ipin sekalipun wah meninggal dunia. Selain saya selalu jadi contoh sekarang dengar adalah masjid, madrasah, pondok pesantren. Niki ternyata bagian dari sak bermanfaat suhat mati jamaah sami adalah berwakaf isi sumur lingkup sumur. Igintian beberapa lingkup luwet gati lingkup sak lewat tiang tepiak sak jari danain dengan Saudi sak din tahun naran betak piaan hai mod piaan din tahun kana lagu samun harapan sini adalah lingkup niki terus mengalir air. Sekalipun bah hendak tahu nia, sekalipun apalagi meninggal dunia, maka selama sumber niki bermanfaatan, maka selama itu pahala tetap mengalir. Biasa sumur-sumur bor, nah niki cukup belik biaya. Kemudian lamun itu jande tahu kalau sumur bor mana-mana lingkup kali. Ada pada lengkok kali makin mungkin misal beli air alhamdulillah. Saya tu bet air sila. Dia ni elang-elang ada jawab. Alur alhamdulillah niatan sebagai sedekah, sebagai jariah. Bahkan bila perlu lengkok niki mau tulis kena wakaf lillahi taala ni. Dakat wah mati leman dinarak tak aku isi anak jarin kena aku epin. Jadi menjadi milik umum. Saya juga berhak baik apakah ni anak kan atau dengan lain. Nah ini kiaran wakaf. Nah kemudian saya ketelun Al-Quran. Jadi beli Quran mushaf, ini bahasa Arab mushaf. Beli Quran ini beli untuk pekan atau beli atau beli kalau di masjid, kalau di santren, kalau di majelis kanak-kanak atau dengan ngaji. Adin mau beli solah-solah kencang-kencang. Jadi baca-baca trobek atau non geri mau langsung lekak lokeng kan. Mau ke hantar kanggo kanak-kanak. Nah ini beli solah hak kencang hak kuat. Adin sa tedemen, adin sa kuat mau kencang. Adin sa ngonek. Enggak selamun Al-Quran niki Arab di tahun niki dan selamun terbaca, maka selama itu pahala ngalir jok. Itu sa Ibn Quran. Nah niki pun luwek mulakuan isi semutan jadi samung tahun tiang dengan Saudi. Arah satu kiriman langsung ele ini ke samun cetak ele Bandung. Alhamdulillah beberapa bahkan ribuan mushaf niki mut kirim juk berbagi-bagi juk luwek tahu. Nah niki mun harapan pahala nisi sak sebar luasan Al-Quran ini. Arak di antara samun lakuan si semutan jari di Lombok niki atau di Indonesia, saya meninggal dunia dengan toan atau saya juga atau seninan, saya samun paran berjasa lebih-lebih kepeng benang mencetaan surat Yasin. Yasin mencetak betul kuluk putuan betul Yasin niki tidak ada masalah. Lagu akan lebih sempurna namun bentuk Al-Quran belum rasa
jis. Ada darah batas dengan ngaji terus, yasin dan ara, selapun ara. Dalam bentuk Quran 30 juz. Nah, lagi juga menjadi harta benda seakan mengalir bermanfaat bagi pemilik. Wa man taraka dainan, niki terakhir, wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa alai. Adapun dengan meninggalkan utang atau barang doyaan, barang hilang, maka menurut Nabi fa ilayya wa alayya, maka kepadaku dan tanggung jawabku, menurut Nabi. Jadi mana hadis niki jamaah sekalian bahwa umat beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila meninggal dunia meninggalkan utang, mu endek sauran sampai meninggal dunia, mu dinara sin tasawuran si keluarga, maka Allah diserahkan kepada Allah. Masih harapan akan tebayahan si Rasulullah lema di julu kiamat. Lalu dengan catatan, pertama dengan niki berutang karena kebutuhan. Semata-mata berutang karena memang butuh. Ndek berutang sin bergaya-gaya. Isi hal-hal sangat penting. Berutang isin salin tipian. Biasa tipin hak beli mantel like. Wah kuno ni. Beli melin hak tipis ni. Beli tipi teh. Bemo kepeng berutang. Atau kekocek yang tipi saru penggita kena ni beli hak belian mar ke beli tembok. Bemo kepeng berutang. Mundar asin nyaur jangkeun mati, nah niki lain perkara. Atau sakedua berutang niki dengan niat dik nyaur. Niki tersebut dalam kitab. Berutang dengan niat dik nak nyaur. Kintal wah, mulan handi nyaur. Mbe bukti dik mele nyaur, arak kepeng lagu keberatan nak nyaur. Ndik marak kemensang tapi itu utang lain. Nyaur berat, utang mensang. Padahal arak, nah niki din tamu. Atau apalagi marah-marah memang din nyaur. Padahal landin arak keinginan tekad kuat untuk nyaur, Allah akan berikan kemudahan. Lagu sin din arak angan nak nyaur yang pun memang din tebeng kepeng si Allah sin nak nyaur. Neng adalah hati din milih nyaur. Nah niki bahaya. Dijuluk kiamat Nabi jangkeun tulang Nabi din mele salatan mayit lantaran Nabi menuikan tan baik niki arak utang munade keketuaan keluarga arak harta beuneuh tidak sauran din arak menuju kamu pada sembahyang wah mari Nabi musurut Nabi dika salat mayit pada utang ini gimana. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim ara sepuh sahabat kanyakan di peperangan lakukan istirahat atau mundur ke ruangan Nabi. Sahabat ini datang, ya Rasulullah, idza qataltu wa qutiltu pamada alayya atau pamadali. Makin ya Rasulullah ande engkau maju perang, mu mati engkau, menapi ruan pendait kelema. Nabi balasan. Nabi mandi kena lakal jannah, langsung tambah surga. Karena sebab mati dalam perang sabil. Menyerpak pelai sahabat niki. Di beberapa langkah pelai Nabi terdatang malaikat Jibril tepisi, ya Muhammad illa dain. Muhammad wah dindik manti utang yang din bau gugur si jihad. Din bau gugur utang si mati perang sabil. Nyerpak Nabi empor ala rislik. Dot malik Nabi. Tilai dulu. Illa dain. Utang din bau gugur ternyata si perang sabil. Nah niki malik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Again lamun butuh berutang udah dibeli lalu masih kangguan. Nabi pun berutang, apalagi model yang pelunggu sami ada bayi utang. Lagu pertama berutang sesuai dengan kemampuan tak nyaur. Sakedua berutang dengan niat pasti harus berusaha untuk nyaur. Saketelu berutang ini adalah karena kebutuhan. Butuh. Nah sekarang niki jamaah rahimakumullah pengajian makin niki dari Marasambuk sampean oneli awal niki adalah pengajian terakhir sebelum Ramadan. Nah, nih
Ya, terus saya. Lamun tebelin mati semamet. Terus senineut arak dik harteu mau. Aran. Lamun arak mun adi harteu si semamet. Ingarang masih semame senina dong luwih lagu harteu mun adi. Arak masih hamar model. Nah, lagu lamun arak harteu mun adi ja sedeng senina mau bagian seperbalu. Apabila semamen arak anak kan mun seperbalu. Ande mau. Nah iya marah baru fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Lamun berselisih pendapat malah kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulullah. Dan insyaallah jelas dalam Al-Qur'an bahwa istri-istri niki apabila tebelin mati semamen mu semamen niki arana kan maka sehina mau seperbalu. Lamun hamati niki semamen hamati niki ndara anak maka senina mau seperempat. Jadi perlu mas yang tidak merari kerja dengan mama sak luwih harta benden udah dia bodoh anak asa dia mati luwih bau ente. Nah terakhir tuh kedua pengajian terakhir ya. Ini sampai di dalam bulan menghadap yang raos menasani kisah aku minta maaf atau memberi menasani din pekewa lagu ngerawasan dalam bulan jarang bulan ngerawasan mun bedaja ngerawas lamun dia jande ngerawas. Iya. Cara araton konslet dua orang bertetangga atau sahabat atau saudara sak basa itu din bekewaan lagun badai tili acara roah lilangan lapuja ngerawasan. Nah niki ja trekeng bekewa waharan niki trekeng bekewa. Jadi hande bekewa niki ja din ngerawas selama lama lamun ara ruan nyerpek ngalih si dem bila lu ngerawas niki ada bekewa. Lagu bahasan ulama hasal terkena la yahillu lil mu'minin ayyuhajira akhahu fawqa thalath din halal berarti haram hukum sepo dengan untuk ndik bekewa kanjeng semeton lebih li telu jelu. Lagu hatulu jelu niki kenen misal jelu kedin wah ngeraos lagu jelu kedua bepapasan niki bedait assalamualaikum waalaikumsalam niki terkena ngeraos niki wah halal wah niki wah borong berdosi. Wadrekeng bekewaan isi ukuran minimal babeng salam jawab salam. Apalagi malik kena bem lain. Nah, rombon di belai. Nah niki wah. Jadi satrekeng meninggalkan niki adalah akan bedait masih den ngerawas. Anden tebeng salam masih bacu bahkan tu andang. Nah niki ya yesa haram. Lagu apa lagi merak baru den bedaja ngerawas, mending bedaja. Wah, dia kirim salam misalnya dia. Ah iya ini terakhir nih, penting masih kedua baru. Ya. Sopo dengan berutang mati, muarak bertanggung jawab kena aku saurang demang. Lagu yang kenani di manyau mati setahun. Apakah gugur nding gugur? Tetap menjadi beban mayit. Jadi harus segera. Ya Allah. Dan sedang ditiga masalah rahmatullah. Mudah-mudahan semangat baru bil umur sehat walafiat. Berdaya malik dalam pengajian saya datang di tahun ini ataupun di tempat lainnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وعاقبتنا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغ رمضان في صحة وعافية إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.